Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Udes sebagai dokter gigi ini dengan Bapak siapa? Oh iya. Umurnya berapa, Pak? Oh, kesini dengan luka apa, Pak? Oh, kakinya luka. Kalau boleh tahu, sudah lama, Pak? Oh, sudah lama, sudah 2 tahun ya. Oh iya. Ada keluhan lain nggak? Maksudnya ada penyakit penyerta seperti diabetes seperti itu? Nggak ada ya. Ya udah. Nanti saya akan melakukan penjahitan luka pada luka bapak. Itu sedikit tidak mengenakan. Apakah bapak bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu di area yang non steril. Di sini ada handscoon, terus setelah itu ada spet, terus ada kasa, terus ada povidone iodine, dan juga ada NaCl. Setelah itu di area yang steril di sini ada bengkok. Terus setelah itu ada beberapa alat untuk pembedahan nanti kita. Di sini ada pincet fisiologis, terus pincet anatomis. Terus setelah itu ada gunting, ada needle ada needle handle. Terus setelah itu di sini ada clamp untuk mempersempit lubang nanti. Terus setelah itu di sini juga ada benang yang sudah steril di sini. Terus setelah itu saya juga sudah mempersiapkan jarum di tempatnya sudah steril. Terus di sini ada tempat mangkok untuk menuangkan povidone iodine dan NaCl. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu yang non steril. Terus yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada kasa, kita bisa menggunakan dengan korentang. Kita bisa memindahkan dengan korentang. Di area yang kita pegang seperti ini tidak steril, tapi di sini tetap steril. Dari mulai kasa terlebih dahulu kita pindahkan ke mangkoknya. Terus di sini dipindahkan lagi kasanya. Terus setelah itu kita taruh lagi korentangnya. Terus setelah itu di sini ada povidone iodine, kita tuangkan di mangkok. Terus setelah itu NaCl kita tuangkan juga di mangkok. Terus untuk spet di luar ini tidak steril, terus kita buka seperti ini karena dalamnya steril. Setelah itu setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, nanti juga ada kasa yang sudah ditaruh di sini untuk menutup luka dari pasien. Terus ada dressing untuk menutup luka pasien di bagian luarnya. Setelah itu saya meminta izin terlebih dahulu, Pak, untuk mencuci tangan. Silakan Bapak menempatkan diri. Setelah cuci tangan 7 langkah. Langkah yang pertama adalah menggunakan handscoon yang steril dengan tanpa menyentuh bagian luar dari handscoon tersebut. Terus setelah itu gunakan satu lagi. Nah, setelah sudah terpasang, ini luka pasien di sini dengan luka robek. Terus setelah itu kita lakukan terlebih dahulu dengan klem. Pemberian NaCl terlebih dahulu diusapkan di luka pasien secara sentrifugal. Setelah itu dibuang.
Terus kita lanjutkan di larutan povidone iodin untuk desinfeksi pada luka pasien secara sentrifugal juga. Sudah. Setelah itu kita pasang duk steril di sini. Kita pasang duk steril. Setelah itu kita lakukan anestesi. Sebelumnya anestesi sudah dimasukkan ke ke dalam spet ini. Terus setelah itu kita lakukan injeksi secara infiltrasi pada tepi luka pada pasien. Setelah perlahan sambil dimasukkan lidokain atau PHKin sesuai indikasi yang ada. Setelah itu kita taruh lagi spetnya. Terus setelah kita injeksikan anestesi, kita coba atau kita uji terlebih dahulu di bagian luka pasien dengan menanyakan kepada pasien, "Pak, di sini apakah masih terasa sakit?" Terus di sini juga ketika kita tanya, kita lihat juga reaksi dari bapak tersebut apakah mengerang kesakitan atau tidak. Kalau memang tidak terasa, berarti injeksi anestesi sudah bisa sudah masuk. Terus setelah itu kita lakukan bedah atau kita lakukan penjahitan. Yang pertama kita mempersiapkan terlebih dahulu jarum yang sudah steril. Terus setelah itu benang. Terus di sini ada needle holder untuk memegang jarumnya. Terus yang pertama kita memasang jarum di bagian sepertiga belakang dan disisakan 2/3 di bagian depan seperti ini. Terus setelah itu kita mengambil benang sesuai kebutuhan secukupnya. Terus kita pasangkan di jarum tersebut. Sudah. Setelah itu pada luka yang luka robek di sini kita harus memasukkan jarum secara insersi dengan 90 derajat atau lebih dan tidak boleh kurang. Terus yang tangan satunya lagi memegang pinset fisiologis untuk mengarahkan jaringannya seperti ini. Terus usahakan pada sisi satunya lagi 90 derajat keluarnya jarum. Setelah itu ditarik. Sudah. Terus setelah itu kita lakukan penyampulan di sini dengan melilitkan 2 lilitan dari atas terlebih dahulu. Terus kita mengambil di sisi satunya,
terus kita tarik seperti ini. Terus yang kedua diambil dari bawah 2 lilitan. Terus diambil juga sampul dari yang seberangnya. Terus yang ketiga dari atas lagi. Terus diambil di sisi satunya lagi. Nah, ketika sudah, terus kita gunting sisa dari benang tersebut. Seperti itu. Terus setelah itu kita menjahit lagi di jahitan yang kedua. Setelah itu kita masukkan seperti yang pertama tadi, 90 derajat. Terus tangan yang satunya memegang pinset fisiologis. Terus kita lilitkan dari atas terlebih dahulu, 2 lilitan. Terus dari bawah terus dari atas lagi. Terus setelah itu kita gunting. Terus pada jahitan yang ketiga, jahitan yang ketiga seperti itu tadi, dengan cara masuk 90 derajat dan keluar pada jaringan yang kedua 90 derajat. Setelah itu setelah dilakukan penjahitan, kita lakukan pembersihan luka lagi. Dengan pinset kita mengambil kasa yang baru, terus membersihkan dengan povidone iodine secara sentrifugal. Terus setelah diberikan NaCl, kita tutup luka tersebut dengan dressing seperti ini. Terus mengambil plester,
Nah, setelah luka tertutup dengan dressing dan plester, terus kita KIE kepada kepada pasien, Pak, ini nanti kalau kalau lukanya dijahit di bagian muka itu sekitar 3 sampai 5 hari bisa kembali ke klinik lagi, bisa kembali. Terus untuk di 5 sampai 7 hari itu bisa kembali lagi untuk pencopotan benang. Terus untuk bagian yang lain itu bisa 7 sampai 14 hari baru kembali untuk pengambilan jahitan. Terus setelah itu kita langsung lakukan pengambilan jahitan. Yang pertama kita anamnesis terlebih dahulu, pasiennya ditanya nama dan juga usia, terus keluhannya. Setelah itu kita menginform konsen kepada pasien, Pak, ini nanti saya akan mengambil jahitan di luka Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Yang pertama kita copot terlebih dahulu luka yang sudah pernah ditutup dengan sarung tangan steril seperti ini, sudah ada jahitannya. Terus setelah itu kita membersihkan dengan povidone iodine secara sentrifugal. Terus setelah itu kita melepas sarung tangan, terus mencuci tangan 7 langkah dan menggunakan sarung tangan lagi yang steril. Setelah itu kita langsung lakukan pembedahan dengan beralatkan pisau dan juga klem. Terus untuk pengambilan jahitannya itu diambil yang paling dekat dengan kulit. Terus kita ambil pelan-pelan. Prinsipnya adalah yang bagian di luar, jahitan yang di luar tidak boleh masuk ke dalam karena yang bagian luar tersebut sudah dianggap tidak steril lagi. Nah, sudah. Setelah itu setelah jahitan sudah dirasa rapi dan sudah terjadi reepitelisasi, terus kita KIE kepada pasien untuk menggunakan krim untuk anti scar mungkin, dan insya Allah luka tersebut atau bekas luka tersebut bisa sembuh kembali. Terima kasih dari saya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.